three, four. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Dari beberapa minggu kemarin di kolom komentar Instagram dan YouTube ada beberapa teman kita yang request ya, meminta saya untuk mereview mesin impact driver terbaru dari brand DCK. Dan sekarang saya sudah datangkan ya teman-teman ya. Ini adalah DCK KDPL 03-14. Ini adalah impact driver terbaru dari DCK menggunakan baterai 20 volt dan motornya sudah brushless. Kemasan produknya koper khas DCK ya, koper yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Ini kokoh sekali, lalu ada embosan tulisan DCK di sini. Lalu ada keterangan untuk tipe dan juga spesifikasinya, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Iya. Ada kitab-kitabnya, kita lihat terlebih dahulu apa saja. Nah, ini ada katalog ya, katalog produk DCK yang bakalan nongol ya, atau yang bakalan rilis di Indonesia. Nah, ini banyak sekali. Nanti kita akan buat konten tersendiri aja ya. Lalu di sini ada kartu garansinya, kartu garansi seperti biasa, garansi dari produk DCK ini adalah 1 tahun ya teman-teman ya. Di sini ada syarat dan ketentuannya lagi. Lalu ada buku panduan, masih berbahasa Inggris ya. Dan kita dapat bit obeng ya, bit obeng PH2 plus. Nih ya. Dapat chargeran, baterai 20 volt 2Ah. Lalu dapat, ini adalah untuk diikatkan di pinggang ya teman-teman ya. Dan terakhir unit mesinnya. Mirip-mirip Milwaukee ya warnanya ya. Nah, ini juga dapat belt clip ya. Udah kosong, itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, ini brand global, tidak usah kita ragukan lagi. Untuk build quality-nya sudah pasti bagus ya teman-teman ya. Kita lihat detail-detailnya aja ya. Untuk chargeran, nih ya. Ya, nggak ada yang bisa dikomplain menurut saya. Material bahannya bagus. Untuk finishingnya juga rapih ya. Nih, kabelnya juga tebel. Bobotnya ini juga lumayan ya teman-teman ya. Nah, baterainya ini saya baru megang baterai DCK yang 20 volt tapi 2Ah ya. Biasanya kan kita dapat yang 4Ah, ini dapat yang 2Ah nih. Mantap. Lebih ringan, lebih praktis menurut saya. Nih ya, untuk detail-detailnya. Nah, ini kalau kalian tanya lagi nih ya ke saya, Bang, apakah slotnya sama dengan LXT? Gini aja ya teman-teman ya. Ini sudah saya terangkan sering sekali ya, saya berikan pencerahan lah ya. Nah, untuk slot baterainya ini, kalau kalian mau tahu sama dengan baterai apa, silakan kalau ada yang review ya, silakan lihat aja nih, slot baterainya bentuknya seperti ini. Jelas berbeda dengan LXT ya. Nah, lagi pula brand global itu tidak akan pakai baterai tipe sama dengan produk generik, teman-teman. Nih. Lalu, untuk mesinnya ya, nih ya. Cakep ya, teman-teman ya. Dari bentuknya sendiri sih, ini sama seperti saudaranya yang warna hijau, tapi ini warnanya merah. Jadi kalau kalian lebih suka warna merah dibandingkan dengan warna hijau, ini pilihan yang tepat menurut saya. Nih ya. Nggak ada yang bisa kita cela lah. Untuk material bahannya jelas bagus, teman-teman. Finishingnya jelas rapih. Bentuknya seperti ini ya. Untuk gripnya juga enak. Kita pasangkan baterainya. Kita lihat nih apakah ada yang nyangkut-nyangkut atau tidak. Nih ya. Untuk respon dari triggernya juga ini oke. Responsif. Nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ada masalah sama sekali, teman-teman. Selanjutnya untuk fitur. Ini fiturnya ya standarnya impact driver menurut saya. Untuk anvilnya, ini sudah quick release ya. Tinggal tarik kayak seperti ini. Untuk memasang dan juga mengeratkan sama, teman-teman. Lalu di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri. Dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Lalu ada LED light. Di sini ada pengaturan ya untuk kecepatan dan juga torsinya, high dan low. Nah, apabila posisinya di reverse ya, nih ya, dia ada fitur yang tidak langsung, berhenti terlebih dahulu. Ini menjaga skrup yang kita buka itu tidak rusak ya. Nih, seperti ini. Lalu berikutnya ada indikator baterai pada baterainya. Dan tadi kita dapat juga belt clip ya, jadi bisa dipasangkan belt clip di sini.
Untuk fitur menurut saya lumayan standar ya. Selanjutnya kita akan uji speknya menggunakan alat yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Untuk chargeran tipe FFCL2002 ini biasanya di angka 45 watt ya teman-teman ya. Ini standby-nya di angka 0,3 watt. Kita charger baterai 2Ah-nya. Kita tunggu berapa outputnya. Ya, benar ya teman-teman ya. Di angka 45 watt ya. Untuk output maksimalnya. Kita tunggu baterainya sampai penuh. Oke, untuk baterainya sudah terisi sampai penuh. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Untuk mengisi baterai 2Ah ini dari 0% sampai dengan 100% membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Sekarang kita akan uji RPM. Di kecepatan low terlebih dahulu ya. Kecepatan rendah terlebih dahulu. Untuk low di angka 1133 RPM, kita ganti ke high. Untuk high di angka 1961 RPM. Dan apabila kita menggunakan baterai 4Ah, apakah untuk kecepatannya akan nambah atau tidak? Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Ini baterainya penuh juga, full. Langsung di kecepatan yang paling tinggi. Ya, untuk RPM ternyata sama saja ya teman-teman ya. Sama saja untuk RPM-nya di angka 1900-an. Untuk berat include dengan baterai 2Ah hanya di angka 1,46 ya. Kita bulatkan saja 1,5 kilo. Jadi sangat-sangat ringan ya kalau menggunakan baterai 2Ah. Untuk uji performa, di sini kita pertama akan lihat ya apakah impact driver ini enak digunakan untuk kerja ringan atau tidak. Saya akan menyekrup dengan skrup kecil, ini ukurannya 5/8 dan 1 inci. Media yang akan kita sekrup adalah multiplex dengan ketebalan 1,8 cm. Di sini saya gunakan yang low ya untuk torsinya dan juga kecepatannya. Oke, nggak ada masalah. Sekali lagi, ya pukulan impactnya terasa lembut ya. Agar menyekrup tidak kebablasan seperti ini, nih ya, kita sesuaikan saja kecepatan yang ada pada triggernya ya teman-teman ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Sangat mudah kok untuk menyesuaikannya. Ya karena ini memang drill impact driver, jadi untuk skrup-skrup kecil seperti ini masih enak ya, tenaganya nggak liar. Selanjutnya kita coba kerja agak lebih berat ya. Di sini saya ada skrup ukuran 2 inci dan 1,5 inci. Untuk media yang akan kita skrup adalah kayu meranti batu, termasuk kayu keras, tanpa pre-drilling ya teman-teman ya. Di sini saya juga menggunakan bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian, dan untuk kecepatan dan torsinya saya buat di high. Untuk pukulan impactnya terasa lembut ya teman-teman ya. Untuk kerja yang agak sedikit berat juga saya rasa ini masih enak digunakan. Nggak ada kendala sama sekali. Sekarang kita akan hajar kerja berat. Di sini ada skrup dengan ukuran yang besar-besar ya. Ada skrup dengan kepala hex dan PH3 di sini. Untuk ukurannya 10 dan juga 13 cm. Medianya masih sama, kayu meranti batu. Yang pertama, skrup dengan panjang 10 cm untuk kepalanya PH3.
Asik, nggak ada kendala ya teman-teman ya. Masih bisa dihajar dengan gampang. Kita coba sekali lagi. Walaupun menggunakan baterai 2Ah untuk skrup dengan panjang 10 cm seperti ini, masih gampang ya teman-teman ya, nggak ada masalah sama sekali. Selanjutnya skrup dengan kepala hex 8 mili. Ini mah gampang ini. Ya, ringan sekali ya, ringan sekali. Nggak ada kendala. Ringan teman-teman. Kita coba sekali lagi. Ya, cepat sekali ya teman-teman ya. Gak ada kendala sama sekali. Berikutnya kita akan gunakan skrup yang paling besar yang ada di workshop saya. Ini panjangnya 13 cm dan untuk kepala hexnya ukurannya 13 mm. Mulai terasa ya, mulai terasa ngos-ngosan. Ini memang membutuhkan torsi tinggi untuk memasukkan skrup ini ke dalam kayu meranti batu. Ini tanpa pre-drilling ya teman-teman ya. Terasa ngos-ngosan tapi torsinya masih mau ya. Torsi dari impact drivernya masih mau karena masih bisa berputar. Kita lanjut ya, kita lanjut. Masih mau ya teman-teman ya, masih bisa berputar. Patah teman-teman, patah. Skrupnya yang patah ya ternyata ya. Memang untuk meranti batu ini juga kayu yang keras, jadi waduh ini patah nih. Kita ganti skrup ya, kita coba lagi, kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Sampai patah ternyata. Masih penasaran, kita coba sekali lagi menggunakan skrup dengan ukuran yang sama ya. Panjang 13 cm, kepala hex 13 mm. Medianya juga masih sama, kayu meranti batu. Kita lihat nih apakah patah lagi atau tidak. Akhirnya bisa ya teman-teman ya, bisa. Memang untuk skrup yang tadi itu sudah beberapa kali saya gunakan untuk uji coba impact driver. Jadi wajar kalau patah. Ternyata bisa. Kita keluarkan ya. Ya, masih sanggup torsinya untuk mengeluarkan. Ini baterai 2Ah loh ya teman-teman ya, baterai 2Ah. Dan untuk sisa baterainya di sini tersisa 2 titik lagi ya. Hanya terpakai setengah setelah kita gunakan untuk kerja berat tadi. Sekarang kita akan ukur suhunya ya. Untuk suhu pada gearboxnya terlebih dahulu di angka 56,3 derajat, masih terbilang normal. Untuk bodi 44 derajat. Untuk bagian motornya 50 derajat ya, tadi menyentuh 51 derajat. Dan untuk baterainya 34 derajat. Jadi untuk suhu juga masih bisa dikatakan normal ya. Selanjutnya kita akan coba menyekrup baja ringan ya teman-teman ya. Ini ada skrup baja ringan dan untuk medianya kanal C.
Menurut saya dengan baterai 2Ah yang kita dapatkan pada paket pembelian ini cocok sekali ya dibawa kerja di atap gitu, karena bobotnya lebih ringan dibandingkan kita bawa baterai yang 4Ah. Dan untuk performanya juga saya rasa ya ini enak lah kalau digunakan untuk nyekrup-nyekrup baja ringan. Ya enak-enak aja ya, nggak ada kendala teman-teman digunakan untuk nyekrup baja ringan. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin impact driver terbaru dari DCK ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, nggak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari mesin impact driver DCK ini di pasaran adalah 1150 ya, atau Rp1.150.000. Nah, untuk harga segitu dengan kualitas seperti ini, saya rasa sudah masuk ya teman-teman ya. Build quality-nya mantap, fiturnya bekerja dengan baik, untuk performanya juga nggak mengecewakan. Jadi untuk harga 1,1 juta ini sudah layak beli. Apalagi ada garansinya, jadi lebih aman lah teman-teman. Motornya juga sudah brushless ya. Nah, pada saat kita gunakan tadi, untuk kerja ringan nggak ada masalah ya. Pukulan impact-nya masih enak-enak aja. Lalu untuk kerja berat, nah kerja berat juga masih oke. Tadi saya menyekrup menggunakan sekrup yang ukurannya lumayan gede. Patah ya, yang pertama patah, yang kedua bisa masuk. Memang untuk sekrupnya tadi itu sudah beberapa kali saya gunakan. Jadi kalau patah sih wajar ya. Tapi kita patut apresiasi nih, tenaga dari impact driver ini ternyata juga oke ya, torsinya gede. Tapi sekali lagi ya, saya sarankan kepada kalian, kalau mau buka baut-baut besar atau pasang baut-baut yang besar, saya tidak merekomendasikan menggunakan mesin impact driver. Tapi gunakanlah mesin impact wrench. Ini juga sudah saya buatkan konten tersendiri, perbedaan kegunaan dari mesin impact driver dan mesin impact wrench. Ya, gunakanlah alat sesuai dengan fungsinya ya menurut saya ya. Sesuai dengan peruntukannya aja. Walaupun torsi dari impact driver DCK ini besar, tapi sebaiknya digunakan untuk menyekrup saja. Atau kalaupun kalian buka baut ya, baut-baut yang kecil lah, jangan yang besar-besar. Ya, pada intinya ini digunakan untuk kerja ringan enak, digunakan untuk kerja berat juga oke, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Dan yang saya suka lagi nih dari DCK, di paket pembelian kita dapat baterai 2Ah atau disertakan baterai 2Ah dari harga lebih terjangkau. Dan dari segi kegunaannya sendiri, ini pengalaman pribadi saya, pada saat saya gunakan mesin impact driver untuk kegiatan woodworking, baterai 2Ah menurut saya sudah cukup. Kalau kita gunakan, kalau saya gunakan itu baterai 2Ah untuk kegiatan woodworking yang biasa saya lakukan, nggak akan habis teman-teman, nggak akan habis. Jadi lebih hemat tenaga juga. Ya kita tahu sama-sama baterai 4Ah pastinya akan lebih berat dari baterai 2Ah. Tapi itu preferensi masing-masing ya teman-teman ya. Kalau saya sih lebih suka menggunakan baterai 2Ah ya, lebih ringan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan mengenai impact driver ini bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.